Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosanti dari Universitas Pamulang dengan NIM 2010-11-2021. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah pertemuan 2, yaitu nilai-nilai dasar dan karakteristik ekonomi syariah. Ada 2 poin di dalam materi ini. Yang pertama itu ada nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Yang kedua itu ada karakteristik ekonomi syariah. Untuk poin yang pertama yaitu nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Secara normatif Allah telah mengatur manusia dengan aturan yang komprehensif. Yang kedua, secara historis berbagai bukti dapat dilihat dalam catatan sejarah yang mengungkapkan penerapan ekonomi Islam secara berabad-abad. Yang ketiga itu secara empirik masih terdapat bukti peninggalan pelaksanaan sistem ekonomi Islam sampai saat ini meskipun secara parsial. Di dalam ekonomi Islam ada teori-teori ekonomi Islam yang terdiri dari 5 nilai universal. Yang pertama itu ada tauhid atau keimanan. Yang kedua itu ada adil atau keadilan. Yang ketiga itu ada nubuwah atau kenabian. Yang keempat itu ada khilafah atau kepemerintahan. Dan yang terakhir itu ada ma'ad atau hasil. Untuk yang pertama itu ada tauhid. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi, tauhid juga berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran Islam dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan akhirnya ditunjukkan untuk ketakwaan juga kepada Allah. Ada 2 poin di dalam tauhid. Yang pertama itu sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut atau mutlak dan hakiki. Yang kedua itu Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, pertujuan akhir juga kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan syariat Allah. Salah satu contoh praktik ekonomi saat ini yang bertentangan dengan tauhid adalah bunga bank. Yang kedua itu ada adil. Tujuan dari keadilan sosioekonomi dan juga pemerataan pendapatan kesejahteraan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Konsep kapitalis tentang keadaan sosioekonomi dan pemerataan pendapatan tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan juga persaudaraan atau ukhuwah sesama manusia. Konversi ekonomi barat, terutama kapitalisme, kepada penegakan keadilan sosioekonomi merupakan tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan juga tekanan-tekanan politik. Keadilan sosioekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spiritual juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Tujuan dari kegiatan ekonomi itu sendiri adalah bukan meningkatkan pertumbuhan menurut konsep ekonomi kapitalis. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan juga pengurangan keadilan. Yang ketiga itu ada nubuwah atau kenabian. Prinsip ekonomi Islam yang terakhir adalah nubuwah yang berarti kenabian. Prinsip nubuwah dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro. Prinsip nubuwah mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang rasul atau nabi adalah untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sifat-sifat utama yang harus diteladani oleh semua manusia atau pelaku bisnis, pemerintah, dan juga segenap manusia dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada sidik, yang artinya itu jujur dan benar. Yang kedua itu ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada tablik, yang artinya komunikatif. Yang keempat itu fatonah atau yang terakhir itu fatonah, yang artinya kecerdasan dan intelektualitas. Fatonah mengharuskan kegiatan ekonomi.
Untuk yang poin keempat itu ada khilafah. Poin keempat itu ada khilafah. Konsep khilafah antara lain tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar, tanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan maksimum, dan yang terakhir itu tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Fungsi khilafah itu sendiri adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan, bukan sesuai dengan syariat Islam, ketentuan dan syariat Allah. Konsep khilafah dalam peranan negara antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar, dan juga memastikan tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis melalui lembaga hizbah. Menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara memegang peranan penting untuk tegaknya keadilan dalam ekonomi. Dan yang terakhir itu ada ma'ad, yang artinya hasil. Ma'ad adalah konsepsi yang menyatakan bahwa setiap diri manusia harus punya keyakinan bahwa kehidupan ini tidak hanya di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Yang artinya itu kita sebagai manusia itu harus punya keyakinan bahwa kita itu hidup itu bukan hanya memikirkan tentang dunia saja, melainkan tentang akhirat juga harus kita pikirin dari sekarang. Untuk poin kedua itu ada nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang terambil dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada maslahah, yang artinya merupakan inti utama syariat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Maslahah ammah, maslahah juga ada juga maslahah ammah, yang artinya kemaslahatan umum, merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata buat profit, motif, dan juga material rentability sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Yang kedua itu ada persaudaraan atau ukhuwah. Sumber daya alam, flora, dan juga fauna ditunjukkan oleh Allah bagi manusia maupun sebagai sumber manfaat ekonomi. Itu sudah tertuang di Quran surat ya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Antara manusia terjalin rasa persaudaraan dalam kegiatan ekonomi, saling membantu dan bekerja sama dalam ekonomi, yakni syariah, syirkah, qirad, dan mudrabah. Sikap egalitarian yang dibangun dalam aktivitas ekonomi yang islami berbeda dengan di sistem ekonomi kapitalis yang individualistis. Ekonomi Islam juga mengajarkan persaingan yang sehat atau biasa disebut dengan mustabihul khairat, dengan cara meningkatkan efisiensi, kompetensi, dan juga bentuk-bentuk kompetensi lainnya. Dan yang ketiga itu ada kerja dan produktivitas, berniat untuk bekerja dengan cara-cara yang sah dan juga halal menuju ridho Allah adalah visi dan misi setiap muslim. Berpangku tangan merupakan perbuatan tercela dalam agama Islam. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa seseorang yang sering duduk dan berdoa di masjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang sering duduk berdoa di masjid tanpa mau bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Dalam ekonomi Islam juga, perspektif kerja dan produktivitas adalah untuk mencapai 3 sasaran, yaitu untuk mencakup kebutuhan hidup, meraih laba yang wajar, dan juga menciptakan kemakmuran lingkungan sosial maupun alamiah. Dan yang keempat itu ada kepemilikan. Dalam ekonomi Islam, Allah adalah pemilik mutlak sedangkan manusia memegang hak milik relatif. Ini sangat bertolak belakang dengan paham kapitalis yang menganggap harta adalah milik manusia itu sendiri, karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Dalam ekonomi Islam membagi 3 jenis kepemilikan yang harus dibedakan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum,
dan juga pemilikan negara. Konsep kepemilikan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lainnya seperti kapitalis dan sosialisme. Yang poin keempat itu ada kebebasan dan tanggung jawab. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam dipahami dari dua perspektif. Pertama itu perspektif teologi dan kedua itu perspektif ushul fiqh atau falsafah tasyri'. Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksud sebagai entitas dari paham Jabariyah. Pertanggungjawaban tidak hanya terbatas dalam konsep eskatologis tetapi juga mencakup proses praktis di dunia. Poin yang kedua adalah karakteristik ekonomi syariah. Kepemilikan dalam Islam, para fuqaha menetapkan cara memperoleh kepemilikan yang diperbolehkan yaitu dengan dua cara. Yang pertama itu ada ikhraj, al-mubahat, dan juga takhaluf. Maslahah sebagai insentif ekonomi. Secara garis besar, insentif kegiatan ekonomi bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu insentif yang diterima di dunia dan juga insentif yang diterima di akhirat. Musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan bisa dibedakan antara dua kutub sentralisasi dan desentralisasi. Yang keempat itu ada pasar yang adil sebagai media koordinasi. Dan yang terakhir itu ada pelaku ekonomi dalam Islam. Pelaku ekonomi dalam Islam itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pasar dalam ekonomi Islam. Yang kedua itu ada pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang ketiga itu ada peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.